Rusia mulai serangan besar-besaran kedua kota strategis Donetsk, Bakhmut, dan Avdiivka. Pasukan Rusia memulai serangan besar-besaran pada hari Sabtu 6 Agustus di dua kota utama di wilayah Donetsk Timur dan terus melancarkan serangan roket serta penembakan di kota-kota Ukraina lainnya, termasuk satu yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN terbesar di Eropa, kata militer Ukraina dan pejabat lokal. Dalam laporan Associated Press, Sabtu 6 Agustus 2022, kota Bakhmut dan Avdiivka dianggap sebagai target utama serangan Rusia di timur Ukraina. Dengan analis mengatakan Moskow perlu mengambil Bakhmut jika ingin maju di pusat regional Sloviansk dan Kramatorsk. Di arah Donetsk, musuh melakukan operasi ofensif, memusatkan upaya utamanya pada arah Bakhmut dan Avdiivka menggunakan serangan darat dan senjata udara Angkatan Darat, kata Staf Umum Angkatan Ukraina di Facebook. Serangan Rusia terakhir di Sloviansk adalah 30 Juli, tetapi pasukan Ukraina memperkuat posisi mereka di sekitar kota mengantisipasi pertempuran baru. Saya pikir tidak akan tenang lama. Akhirnya akan ada serangan, kata Kolonel Yuri Bareza, kepala Resimen Garda Nasional kepada The Associated Press. Penembakan Rusia menewaskan 5 warga sipil dan melukai 14 lainnya di wilayah Donetsk pada hari terakhir, kata Gubernur Donetsk Pavlo Kyrylenko hari Sabtu di Telegram. Dan mengatakan 2 orang tewas di Poprosny, masing-masing 1 di Avdiivka, Soledar, dan Pervomaisky. Warga berupa memadamkan api akibat serangan roket Rusia di Mykolaiv 5 Agustus 2022. Gubernur wilayah Dnipropetrovsk Timur mengatakan 3 warga sipil terluka setelah roket Rusia jatuh di lingkungan perumahan di Nikopol, sebuah kota di seberang sungai Dnipro dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Pembangkit nuklir telah berada di bawah kendali Rusia sejak pasukan Moskow merebutnya di awal perang. Setelah tengah malam, tentara Rusia menyerang daerah Nikopol dengan roket Grad era Soviet dan daerah Kryvyi Rih dari arteri barel, tulis Valentin Reznichenko di Telegram. Serangan rudal Rusia lainnya semalam merusak infrastruktur yang tidak disebutkan di ibu kota regional Zaporizhzhia. Pada hari Kamis, Rusia dilaporkan menembakkan 60 roket ke Nikopol, merusak 50 bangunan tempat tinggal di kota berpenduduk 107.000 dan membuat penduduk tanpa listrik. Rafael Grossi, Kepala Badan Energi Atom Internasional, memperingatkan minggu ini bahwa situasi menjadi lebih berbahaya dari hari ke hari di PLTN Zaporizhzhia. Setiap prinsip keselamatan nuklir telah dilanggar di PLTN, katanya. Apa yang dipertaruhkan sangat serius. Dia menyatakan keprihatinan tentang cara PLTN itu dioperasikan dan bahaya yang ditimbulkan oleh pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Para ahli di Institut Studi Perang yang berbasis di AS mengatakan Rusia menembaki daerah itu dengan sengaja, menempatkan Ukraina dalam posisi yang sulit. Perusahaan Ukraina yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir mengatakan pasukan Rusia menggunakan ruang bawah tanah pabrik untuk bersembunyi dari penembakan Ukraina dan melarang staf Ukraina pergi ke sana. Personel Ukraina belum memiliki akses ke tempat ini. Jadi, jika terjadi penembakan baru, orang tidak memiliki tempat berlindung dan dalam bahaya. Enerhatom, sebuah perusahaan negara Ukraina, di saluran telegramnya mengatakan roket Rusia merusak fasilitas PLTN, termasuk unit nitrogen oksigen dan saluran listrik tegangan tinggi. Pejabat lokal yang ditunjuk Rusia mengakui kerusakan itu, tetapi menyalahkan pihak Ukraina. Pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap 2 kota utama di wilayah Donetsk Timur pada Sabtu dan melanjutkan roket dan penembakan di kota-kota Ukraina lainnya, termasuk 1 di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, kata pejabat militer dan lokal Ukraina. Bakhmut dan Avdiivka dianggap sebagai target utama dari serangan lanjutan Rusia di Ukraina Timur. Dengan analis mengatakan Moskow harus mengambil Bakhmut jika ingin maju di pusat regional Sloviansk dan Kramatorsk. Di arah Donetsk, musuh melakukan operasi ofensif, memfokuskan upaya utamanya ke arah Bakhmut dan Avdiivka. Ia menggunakan serangan darat dan pesawat militer, kata Dinas Sipil Ukraina di Facebook. Serangan terakhir Rusia di Sloviansk terjadi pada 30 Juli. Tetapi pasukan Ukraina memperkuat posisi mereka di sekitar kota untuk mengantisipasi pertempuran baru. Saya pikir itu tidak akan tenang untuk waktu yang lama. Akhirnya akan ada serangan, kata Kolonel Yuri Pereza, Kepala Brigade Garda Nasional kepada The Associated Press. Penembakan Rusia menewaskan 5 warga sipil dan melukai 14 di wilayah Donetsk. Gubernur Donetsk Pavlo Kyrylenko menulis dalam telegram pada hari Sabtu, menambahkan bahwa 2 orang tewas di Poprosny dan masing-masing 1 di Avdiivka, Soledar, dan Pervomaisky.
3 warga sipil terluka ketika roket Rusia menghantam daerah pemukiman di Nikopol, sebuah kota di seberang sungai Dnipro, gubernur wilayah Dnipropetrovsk Timur, dari pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Pembangkit nuklir telah berada di bawah kendali Rusia sejak pasukan Moskow merebutnya di awal perang. Setelah tengah malam, tentara Rusia menyerang area Nikopol dengan roket Krat atau era Soviet dan area Kryvyi dengan artileri barel, tulis Valentin Reznichenko dalam sebuah telegram. Perusahaan negara Ukraina Enerhatom mengatakan pada hari Jumat roket Rusia merusak fasilitas di pabrik, termasuk unit nitrogen oksigen dan saluran listrik tegangan tinggi. Pejabat lokal yang ditunjuk Rusia mengakui kerusakan itu tetapi menyalahkan pihak Ukraina. Rudal Rusia lainnya merusak infrastruktur yang tidak ditentukan di ibu kota regional Zaporozhye semalam. Pada hari Kamis, Rusia menembakkan 60 roket ke Nikopol, merusak 50 bangunan tempat tinggal dan membuat penduduk tanpa listrik di kota berpenduduk 107.000 itu. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, memperingatkan minggu ini bahwa situasi di pabrik Zaporizhzhia menjadi lebih berbahaya dari hari ke hari. Setiap prinsip keselamatan nuklir telah dilanggar di pabrik katanya. Terlalu serius untuk mengambil resiko. Dia menyatakan keprihatinan atas cara pabrik dijalankan dan bahaya yang ditimbulkan oleh pertempuran di sekitarnya. Para ahli di Institut Studi Perang yang berbasis di AS mengatakan Rusia sengaja menembaki daerah itu, menempatkan Ukraina dalam posisi yang sulit. Perusahaan Ukraina yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir mengatakan pada hari Sabtu bahwa pasukan Rusia menggunakan ruang bawah tanah pabrik untuk melindunginya dari tembakan Ukraina dan melarang karyawan Ukraina untuk sampai ke sana. Personel Ukraina masih tidak memiliki akses ke kompleks ini. Jadi, jika terjadi penembakan baru, orang-orang dibiarkan tanpa perlindungan dan dalam bahaya, kata Enerhatom di saluran telegramnya.